Kenapa kucing bisa kutuan? Dari mana asal kutu kucing ini? Dan gimana caranya agar kucing ini tidak terinfeksi kutu? Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Duli Channel. Kita ditemenin sama Bebeng guys. Ini Bebeng ada di atas ini guys. Bebeng ini baru aja habis mandi kutu guys ya. Jadi kutu kucing ini ada beberapa jenis guys ya. Nah, si kutu-kutu ini datangnya dari mana dan gimana sih aksesnya bisa nyampe ke kucing atau bisa menginfeksi kucing kita gitu ya. Nah, dari yang saya baca dan dari informasi yang saya dapat begitu ya, bahkan juga dari pengalaman saya gitu ya. Yang paling pertama gitu ya, kucing ini kutunya ini didapat dari kucing lain guys ya. Jadi biasanya kutu ini menular dari satu kucing ke kucing yang lain. Makanya kalau misalkan ada kucing yang kutuan, jangan dicampurin atau jangan dipertemukan dulu dengan kucing yang nggak kutuan. Nah, terus yang kedua, kutu kucing ini menular dari hewan lain, bukan hanya kucing guys ya, yaitu anjing guys. Nah, anjing ini juga bisa menularkan kutu dari anjing ke kucing atau sebaliknya. Jadi kalau misalkan punya anjing juga di rumah terus anjingnya kutuan, nah itu anjing bisa menularkan si kutunya itu ke si kucing juga guys ya. Dan ini pengalaman saya pribadi, dulu saya pernah menempatin rumah yang kita juga pelihara anjing begitu ya. Terus si anjing ini kena wabah kutu guys. Padahal anjing sama kucing ini di lantai yang terpisah, anjing di belakang, kucing di lantai 2 begitu ya. Nah, jadi si kucing-kucing saya ini juga tertular kutu, jadi kena wabah juga gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, saya mau cerita dulu. Jadi kemarin si Bebeng ini kabur guys ya. 3 hari dia di luar bergaul dengan kucing-kucing luar, kucing stray begitu ya. Dan pada saat Bebeng ini udah pulang, udah berhasil saya tangkap begitu ya, itu saya kandangin dulu guys ya, untuk memastikan dia ini tidak menginfeksi apapun, tidak membawa penyakit apapun termasuk kutu dari luar gitu ya. Jadi kemarin tuh sebelum Bebeng ini sempat berinteraksi dengan kucing-kucing saya di dalam begitu ya, saya udah pastikan Bebeng ini steril dulu. Saya langsung kasih obat cacing dan langsung saya mandiin pakai sampo anti kutu guys ya. Saya pastikan aja dia bebas dari kutu, saya kasih proteksi anti kutu, saya pakai sampo Max Pow anti kutu ini guys. Jadi ini adalah Max Pow Sampo and Conditioner Triple Strength Flea and Tick guys ya. Ini adalah sampo anti kutu, anti caplak, anti tungau, anti pinjal gitu ya. Pokoknya semua jenis kutu bisa diatasi dan juga bisa diproteksi dengan sampo ini guys ya. Karena Max Pow Sampo Triple Strength Flea and Tick ini dia mengandung kombinasi revolusioner lidah buaya, minyak jarak, tea tree oil, lavender, lemongrass dan juga cengkeh yang bisa memberikan perlindungan triple action, membasmi kutu, melindungi dari bakteri dan jamur, sekaligus juga merawat bulu hingga berkilau sempurna guys ya. Cara pemakaiannya gampang guys ya, praktis seperti sampo pada umumnya. Cukup dibasahkan dulu kucingnya dengan air hangat. Setelah basah langsung kita aplikasikan atau kita kasih samponya secukupnya aja guys ya. Terus kita usap merata ke badan kucingnya sampai ke sela-sela jarinya gitu ya, ke ekornya, pokoknya semuanya guys ya. Karena kutu ini biasanya bersembunyi kalau dia ada sampo, apalagi samponya mengandung kandungan yang memang dia nggak suka atau kandungan anti kutunya gitu ya. Terus kita pijit-pijit, kita biarin dulu, diemin dulu sekitar 5 menit guys ya, biar samponya meresap dan biar kalau misalkan ada kutu-kutunya itu langsung mati gitu guys ya. Nah, terus langsung kita bilas sampai bener-bener bersih guys ya. Terus langsung kita keringkan bulu kucingnya sampai bener-bener kering, sampai ke kulit-kulitnya juga kering guys ya. Jangan cuma kering di permukaan aja gitu ya, karena si kutu ini suka banget di tempat yang lembab ya, gampang banget dia berkembang biak juga di tempat yang lembab gitu guys ya. Dan Max Pow Sampo Triple Strength Flea and Tick ini juga tidak hanya membersihkan guys, juga produk ini bisa memberikan transformasi instan untuk bulu yang lembut, kulit sehat dan aroma segar yang menenangkan. Ini aromanya enak banget guys ya, aromanya juga awet tahan lama. Udah beberapa hari si Bebeng ini masih wangi aja loh guys, karena aromanya ini kenceng banget, terutama aroma-aroma serainya gitu guys ya. Dan untuk kalian yang kucingnya nggak kutuan atau nggak ada potensi terkena kutu, bagus banget pakai varian Max Pow Sampo and Conditioner yang varian Triple Shine and Smooth ini guys ya. Bisa menghasilkan bulu kucing yang 3 kali lebih halus dan berkilau, terlindungi dari bakteri, virus serta jamur guys ya. Juga memberikan kenyamanan ekstra untuk kulit kucing kita guys, karena mengandung formula unggul dengan kombinasi avocado oil, olive oil, castor oil, aloe vera, sea butter, lavender oil dan tea tree oil, memberikan perawatan total 3 in 1, membersihkan, melembutkan dan juga melindungi secara maksimal guys. Dan kedua varian Max Pow Sampo ini sudah mengandung conditioner guys ya, udah sampo plus conditioner, jadi kita nggak perlu lagi beli atau pakai conditioner terpisah ke kucing kita. Langsung aja check out di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke poin berikutnya guys ya, soal dari mana sih sumber kutu ini atau gimana sih kucing ini bisa terkena kutu. Terus yang ketiga dari tikus guys. Nah, ini tikus ini adalah biang pembawa kutu guys ya. Kalau misalkan di rumah banyak tikus atau di halaman banyak tikus, tikus itu membawa kutu guys ya, terutama kutu untuk kucing itu sering banget didapat dari tikus, apalagi kalau memang kucingnya ini suka nangkep tikus atau main sama tikus atau
makan tikus mungkin begitu ya. Terus yang keempat dari unggas guys, seperti ayam, burung, bebek, entok dan lain sebagainya. Bagi kalian yang punya unggas di rumah gitu ya, pelihara burung mungkin gitu ya, nah itu juga bisa menjadi sumber terinfeksinya kutu ke kucing. Karena kalau misalkan unggas ini ada kutunya, itu bisa menularkan kutu itu ke kucing guys ya. Jadi pastikan juga kalau pelihara unggas, unggasnya juga steril atau terbebas dari kutu guys ya, biar nggak semuanya jadi kena kutu. Terus yang kelima, kutu itu juga bersumber dari tanah guys ya. Jadi di tanah itu ada banyak kutu, ada banyak jenis kutu, tungau dan lain sebagainya. Memang mereka tuh habitatnya di tanah guys ya. Jadi kalau misalkan kucing sering main di tanah, gegoleran di tanah, itu bisa jadi itu membuat si kucing ini jadi kutuan. Jadi sebaiknya hindari kucing terlalu banyak main di tanah, atau minimal kucingnya udah diproteksi dengan obat kutu gitu guys ya. Nah terus yang keenam, kutu ini juga berasal dari tempat-tempat yang lembab guys ya. Lantai yang lembab, ruangan yang lembab, tembok yang lembab, itu adalah habitatnya si kutu, habitat yang bikin mereka betah dan gampang berkembang biaknya guys ya. Jadi sebaiknya pastikan semuanya kering begitu ya, atau pastikan kucingnya tidak bermain di tempat lembab. Pastikan kandang atau ruangan kucing atau rumah kita ini nggak lembab ya, baik lantai, tembok dan lain sebagainya guys ya. Nah terus yang ketujuh, benda-benda atau barang-barang yang sudah terkontaminasi oleh hewan-hewan yang sudah terkena kutu sebelumnya begitu guys ya. Jadi misalkan kandang yang pernah dipakai sama kucing yang kutuan, nah otomatis nanti mungkin ada telur kutunya nempel di sana, ada kutunya nempel di sana gitu ya. Jadi itu bisa jadi perantara kutu itu pindah kalau kita nggak mensterilisasi si kandang itu gitu guys ya. Karena kan si kutu ini kan dia mencari inang ya, mencari tempat dia hinggap di hewan-hewan atau yang makhluk hidup lah gitu ya, yang bisa dia hidup dan makan di sana sebagai parasit gitu guys ya. Itu juga termasuk manusia guys ya. Misal nih kita nih gitu ya, pegang kucing stray di luar, kita gendong-gendong begitu ya, ternyata dia ada kutunya dan nempel lah di tangan kita atau di baju kita, terus kita pulang begitu ya, kita peluk kucing kita. Nah si kutu yang menempel di badan kita ini atau di baju kita ini bisa langsung mendeteksi gitu guys ya, ada kucing di sana begitu ya, dia akan langsung loncat atau pindah ke si kucing itu, menjadikan si kucing itu sebagai induk inangnya atau inangnya gitu guys ya, tempat dia berparasit di sana gitu ya. Termasuk juga dari sepatu, alas kaki begitu ya. Ya yang namanya alas kaki, sepatu, sendal gitu kan kita nginjek tanah guys ya. Nah otomatis di tanah tadi juga banyak kutu, apalagi kalau kita dari tempat-tempat yang memang ada hewan-hewan yang berkutu gitu ya, nah, otomatis akan terbawa. Makanya pastikan jangan pakai sendal lah dalam rumah gitu ya. Maksudnya kalau pakai sendal dalam rumah itu pastikan sendal dalam rumah dengan sandal di luar rumah itu beda guys ya. Karena dari alas kaki atau sendal sepatu kita ini nggak hanya bisa bawa si kutu guys ya, juga bisa bawa cacing, bisa juga bawa virus. Ini yang lebih membahayakan lagi kalau bawa virus gitu guys ya. Nah itu tadi guys ya beberapa sumber utama gitu ya, perpindahan kutu dari satu makhluk ke makhluk lain gitu ya, atau dari satu tempat ke kucing kita, menginfeksi kucing kita gitu ya. Itu adalah sumber-sumber utama yang paling umum terjadi aja gitu guys ya. Dan mungkin masih banyak lagi sumber lainnya atau jalan atau akses lainnya yang menyebabkan kucing kita ini terinfeksi oleh kutu gitu guys ya. Oke gitu guys ya informasinya. Maaf kalau ada salah-salah dan kurangnya. Kalau ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, atau kalian mau berbagi tips atau request next kita bahas soal apa, silakan ya guys ya, coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.